warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Jemala Jurit Malam Keluyuran. Di sini kami sedang menelusuri tempat petilasan Kebu Kanigoro di Kapanewon Semin, Kalurahan Rejosari, Padukuhan Kaligayam Lor. Menurut cerita para warga, di sini terdapat petilasan pertapaan milik Kebu Kanigoro berupa petilasan pertapaan. Asal mula terjadinya petilasan pertapaan Kebu Kanigoro bermula Ki Ageng Penging yang bernama Adipati Jayaningrat adalah seorang adipati yang sangat sakti. Karena kesaktian yang luar biasa, maka beliau disayang oleh Raja Majapahit, yaitu Brawijaya V. Salah satu bukti kasih sayangnya, beliau dinikahkan dengan seorang putrinya yang sulung dari Putri Campa. Dari perkawinannya tersebut, itu lahirlah dua orang putra bernama Ki Kebu Kanigoro dan Ki Kebu Kenongo. Selang beberapa tahun kemudian, Adipati Jayaningrat wafat. Kedua putranya tidak mendapatkan kecocokan dalam beragama. Yang tua, yaitu Ki Kebu Kanigoro, tidak bersedia memeluk agama Islam, tetapi tetap bertahan pada agama Buddha seperti yang dianut oleh Brawijaya. Dan Ki Kebu Kanigoro suka bertapa dari gunung ke gunung, keluar masuk hutan. Tetapi lain hanya dengan Ki Kebu Kenongo yang sudah memeluk agama Islam. Beliau terkenal sangat taat pada peraturan-peraturan beragama. Dalam babat tanah Jawi digunakan Adipati Jayaningrat, yaitu dalam Serat Cendini dan babat tanah diceritakan Ki Kebu Kanigoro yang memeluk agama Buddha tersebut akhirnya meninggalkan Penging. Beliau berbuat seperti perbuatan seorang liku, yaitu suka bertapa dan mengembara. Ki Kebu Kanigoro menggunakan nama samaran yang berbeda-beda dan singgah di beberapa tempat, antara lain dari Penging, Ki Kebu Kanigoro menuju ke Rawapening. Di sana beliau melakukan topo kungkum atau tapa merendamkan diri. Dan disinilah Ki Kebu Kanigoro menggunakan nama samarannya, yaitu Ki Ageng Arimuko. Dalam bertapa, beliau mendapatkan wahyu di mana air yang digunakan untuk bertapa berubah warna menjadi biru, sehingga Ageng Arimuko sering disebut Ki Ageng Banyu Biru. Yang kedua, dari Rawapening, Ambarawa Ki Kebu Kanigoro melanjutkan pengembaraan ke daerah Tiama, Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Di tempat ini Ki Ageng bertapa selama 7 tahun dengan menggunakan nama samarannya Ki Ageng Kartowijoyo. Di daerah ini tidak diceritakan wahyu apa yang diterimanya. Kemudian yang ketiga, dari Tiama kemudian berpindah lagi ke pertapaan Gayam yang berada di daerah Gunung Kidul. Ki Ageng melakukan tapa lagi, yaitu tapa jejer, tapa berdiri dengan bersandar pada kayu jati selama 3 tahun. Menurut cerita, kayu jati ini menjadi kering karena kesaktian Ki Ageng. Di daerah ini beliau menggunakan nama samarannya, yaitu Sidik Imam Purwatasari. Waktu bertapa beliau mendapat wahyu, yaitu kedatangan seorang putri yang akan mengabdi. Ya, memang benar terjadi. Suatu ketika datanglah
Putri Serang, yaitu Putri Raja Banten di Kaligayam. Kedatangan seorang putri ini sebelumnya didahului dalam sebuah mimpi. Dalam mimpinya, beliau bertemu dengan seorang lelaki yang tampan. Sang putri merasa tertarik hatinya. Oleh karena itu, dengan tekad yang bulat, sang putri meninggalkan istana untuk mencari lelaki seperti yang ada dalam mimpinya. Jelasnya lelaki yang dimaksud adalah Ki Ageng. Kedatangan Putri Serang ini bermaksud ingin mengabdi dan sekaligus ingin diperistri oleh Ki Ageng. Ki Ageng tidak menanggapi cintanya. Karena tidak ada tanggapan, maka sang putri kembali ke istana dengan harapan Ki Ageng berubah. Selang beberapa hari, sang putri datang lagi ke Kaligayam. Tetapi apa yang didapatkannya? Ki Ageng telah pergi meninggalkan petilasan tersebut, menuju ke tempat lain. Dengan keadaan ini, jelaslah bahwa sang putri ditolak. Menurut keterangan dari berbagai pihak, pertapaan tersebut terkenal angker. Setelah dari pertapaan Kaligayam, Ki Ageng kembali lagi bertapa di Rawa Pening, Ambarwo. Beliau melakukan tapa kungkum lagi dengan nama samarannya, yaitu Kyai Sidik Urip. Ya, itulah alur pengembaraan Ki Kebu Kanigoro, mulai dari Rawa Pening, Tiama, Kaligayam, kembali lagi ke Rawa Pening. Namun pada akhirnya beliau menetap di Dukuh Sarehan, Desa Jatingarang ini. Di sini ia menggunakan nama samaran Kiai Ageng Purwata Sidik. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa Kiai Ageng juga merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Kemungkinan agama yang dianut adalah campuran dari Buddha dan Islam. Ya, sekian dari kami, singkat cerita petilasan pertapaan Kebu Kanigoro yang berada di Gunung Kidul. Semoga menambah wawasan kita, menambah ilmu kita dalam berbudaya dan mengetahui sejarah-sejarah budaya kita di Indonesia. Lestarikan budaya kita, jagalah kelestariannya, jangan sampai pihak lain merusaknya. Jadikanlah sejarah itu cerita bagi anak cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.